Di sini gue akan sharing ke kalian 5 industri yang bisa bikin uang kalian bertumbuh lebih cepat. Lebih cepat di sini nggak cuma 5 hingga 10% per tahun, tapi minimal 30% per tahun. Kalau kalian bisa jago di salah satu industri tersebut. Sebenarnya ini udah gue pikirin sejak lama, setelah gue mengikuti agenda dari salah satu forum elit global yang bisa tanda kutip menentukan arah ekonomi dunia, yaitu World Economic Forum. For more than 40 years, Davos has been the meeting place in January where they have been committed to improving the state of the world, the rather pompous phrase used by the World Economic Forum. It started with just 400 or 500 people, and it's since grown to more than 3,000 participants and many thousand more hangers-on, all of whom come together to try and decide where the world is going. Nah, jadi waktu itu di tahun 2024 ini, tahun ini ya, awal-awal bulan, selayaknya investor retail pada umumnya, gue mencari-cari tahu nih, kira-kira industri apa yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi untuk kedepannya, supaya uang tabungan gue itu bisa gue invest di saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan yang cepat ini. Nah, terus gue tanya ChatGPT lah ya kan, gue tanya ChatGPT, terus cari-cari Google hingga menemukan salah satu artikel dari World Economic Forum ini yang membahas tentang agenda atau visi mereka untuk tahun 2030. Terus di artikel tersebut sebenarnya ada banyak, kalau nggak salah itu ada 30 visi mereka. Tapi di video ini gue nggak akan bahas semuanya, gue cuma ngerangkum kira-kira dari 30 visi mereka itu industri apa aja yang memiliki pertumbuhan yang cepat ke depannya. Sehingga peluang tersebut itu bisa gue manfaatkan untuk melipat gandakan kekayaan gue atau tabungan gue. Dan gue menemukan ada 5 industri. Yang pertama itu adalah AI. Bagi kalian yang belum tahu AI itu apa, AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah program yang dimana program tersebut mampu meniru intelektual atau otak manusia, bahkan bisa melebihi kemampuan otak manusia itu sendiri. Ya, contohnya dalam hal segi menghitung, menghafal, menganalisa data, dan sebagainya. Nah, AI ini, kalau dari artikel tersebut, itu akan merubah segalanya. Dan AI akan banyak menggantikan kita semua dalam hal pekerjaan yang low skill atau repetitif, sehingga membuat suatu perusahaan tersebut itu menjadi lebih efisien dan lebih untung. Karena kan ada cost yang bisa mereka lebih efisiensi atau mereka potong. Contoh seperti kalau misalkan memiliki karyawan itu kan dia harus gaji, ya kan, memberikan tunjangan. Terus kalau misalkan karyawan tersebut sakit, cuti, mengambil cuti, atau pergi ke toilet dan sebagainya. Nah, dengan adanya AI ini, itu semua akan dihilangkan. Nah, terus AI juga akan membantu umat manusia dalam segala bidang, baik kesehatan, otomotif, sosial, dan sebagainya. Ada data dari Market Research BCC yang dipublis bulan Maret tahun 2024. Pasar global untuk AI diperkirakan meningkat dari 148,8 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 1,1 triliun pada tahun 2029 dengan pertumbuhan tahunan atau CAGR sebesar 39,7%. Nah, industri AI ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang yang lebih banyak karena kita semua akan semakin tergantung dengan AI untuk ngelakuin tugas-tugas yang memerlukan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang tinggi. Salah satu contohnya yang sering gue gunakan adalah dalam mencari sebuah berita ekonomi makro atau sebuah bisnis. Nah, gue tanya tuh ChatGPT atau Google Bard, di hari ini ada berita apa aja yang bisa mempengaruhi portofolio saham-saham gue, atau yang memiliki potensi yang besar dari saham-saham yang belum gue miliki yang lainnya. Nah, yang sebelumnya ketika gue mencari di Google, itu kan gue harus baca satu-satu. Dan itu sangat-sangat banyak informasinya atau beritanya. Nah, dengan ada ChatGPT, gue bisa tuh selayaknya gue punya asisten, mereka itu mencari sebuah informasi yang terbaru atau berita yang terbaru, terus mereka merangkum, menjelaskan, dan memberikan pendapat dia ke gue selayaknya karyawan atau partner gue dalam berinvestasi. Nah, hal tersebut itu membuat gue lebih efisien dalam mencari informasi atau berita-berita yang gue inginkan dan gue butuhkan. Ya, pastinya gue akan mengkoreksi dan mengkonfirmasi informasi-informasi yang mereka berikan kepada gue. Tapi intinya adalah dengan adanya AI ini itu membuat satu pekerjaan gue ini itu menjadi lebih efisien. Efisien itu nggak 50%, bisa 80 hingga 90%. Dan kalian pasti tahu AI ini baru-baru dan ini baru pertumbuhan awal. Jadi industri AI ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi untuk kedepannya. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah biotech. Biotech adalah sebuah teknologi yang menggunakan sistem biologis untuk menciptakan atau mengembangkan sebuah produk yang bermanfaat untuk umat manusia.
baik dalam segi kesehatan atau makanan. Industri biotek ini punya potensi yang besar karena semua manusia pasti ingin selalu sehat dan memiliki umur yang panjang. Contoh dari biotek kesehatan adalah seperti kasus-kasus pandemi COVID-19 kemarin, atau penyakit flu burung, cacar, campak, dan sebagainya. Kalian semua pasti tahu obat-obat dari virus-virus ini adalah vaksin, yang dimana vaksin tersebut itu berasal dari industri biotek tersebut. Lalu contoh dari biotek makanan atau agrikultur adalah buah pisang atau tomat. Kalau kalian perhatikan, pisang yang sering kita makan, yang kita beli di pasar atau di mall, adalah pisang hasil dari rekayasa genetik, yang biji pisangnya itu kecil-kecil, bahkan hampir tidak ada bijinya. Nah, terus tomat juga sama, yang sering kita jumpai umumnya hasil dari rekayasa genetik. Buah dan sayuran yang sekarang kita lihat itu kebanyakan dari pemanfaatan bioteknologi. Di masa depan, perusahaan biotek yang mampu mengatasi masalah kesehatan akan memiliki peluang besar untuk bertumbuh dengan cepat. Karena yang seperti yang kita tahu, masih banyak masalah-masalah kesehatan seperti virus, terus penyakit genetik, dan sebagainya yang belum bisa kita sembuhkan. Menurut penelitian terbaru oleh Nova One Advisor, ukuran pasar bioteknologi global bernilai 1,54 triliun US dollar pada tahun 2023 kemarin, dan diproyeksikan mencapai 5,68 triliun US dollar pada tahun 2033 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 13,95% dari tahun 2004 hingga tahun 2033. Nah, makin majunya AI, proses penelitian dan pengembangan di bidang biotek ini bisa lebih efisien dan lebih cepat. Data besar yang diolah dengan AI memungkinkan penemuan obat atau metode pengobatan baru jauh lebih cepat ditemukan. Nah, terus tadi kan yang pertama itu AI, yang kedua bioteknologi, lalu yang ketiga adalah blockchain. Blockchain adalah teknologi yang bisa membuat semua data, transaksi, atau kontrak digital menjadi lebih aman dan transparan. Blockchain di sini bukan cuma tentang cryptocurrency yang lagi banyak dibahas oleh orang-orang di luar sana, tapi pemanfaatan dari teknologi blockchain tersebut, sistem penyimpanan data digital yang tersusun dalam blok-blok yang saling terhubung. Data yang tersimpan di blockchain itu sangat aman karena dienkripsi menggunakan kriptografi. Nah, terus blockchain ini nggak bisa dimanipulasi atau dihacking. Mungkin bisa nanti menggunakan quantum komputer, tapi hampir mustahil. Inilah kenapa blockchain mulai diadopsi di banyak sektor, bukan cuma finansial atau perbankan yang sekarang lagi dikembangin, namanya adalah CBDC, tapi juga kesehatan, logistik, bahkan pemerintah. Di masa depan, blockchain bakal mengamankan segala bentuk transaksi atau data penting dengan jauh lebih aman. Contohnya kayak gini, AI sekarang itu kan bisa membuat gambar atau memanipulasi sebuah gambar atau video. Contohnya lu punya data foto lu sendiri atau muka lu. Terus ada orang yang melakukan kejahatan menggunakan teknologi AI seperti membuat gambar, video, bahkan data pribadi palsu, yang dimana muka lu jadi seolah-olah itu lu dan memanfaatkan untuk kejahatan. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Nah, sangat sulit untuk dibedakan atau dibuktikan apakah gambar atau video atau data tersebut asli atau palsu. Apalagi nanti ke depannya AI akan semakin canggih. Pastinya hal tersebut akan sangat sulit membedakan yang mana data asli atau data palsu, yang mana itu buatan manusia atau pembuatan AI itu sendiri. Nah, ini kan ada sebuah problem. Bagaimana cara data tersebut asli atau palsu, buatan manusia atau buatan AI? Nah, terus jawaban adalah pakai teknologi blockchain. Ada data dari laporan analisis Grandview Research. Ukuran pasar teknologi blockchain global bernilai 17,46 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan bertumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 87,7% dari tahun 2023 hingga tahun 2030.
Nah, ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk teman-teman bisa mengembangkan sebuah skill supaya kalian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena semua transaksi dan data yang disimpan di dunia ini akan dipindahkan ke yang namanya teknologi blockchain. Lalu yang keempat adalah industri kuantum komputer. Kalau AI bisa bikin data diolah dengan cepat, terus biotech untuk kesehatan manusia, dan blockchain untuk penyimpanan data yang super aman, maka kuantum komputer adalah kekuatan besar yang bikin semua komputasi ini bisa dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Semua industri yang gue sebutin sebelumnya itu pasti kan membutuhkan pengolahan data yang super cepat agar dapat menghitung atau memecahkan sebuah masalah yang super kompleks dengan akurat dan juga cepat. Nah, kuantum komputer ini berbeda dengan komputer klasik, yang dimana komputer klasik ini menggunakan yang namanya bit, angka 0 dan 1, hanya bisa memilih salah satu dalam satu waktu. Berbeda dengan kuantum komputer. Kuantum komputer ini menggunakan yang namanya qubit yang bisa berada di angka 0 dan 1 secara bersamaan yang disebut superposisi. Ini yang membuat kuantum komputer itu bisa menyelesaikan sebuah masalah yang super kompleks dalam hitungan detik. Yang dimana mungkin masalah tersebut itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk komputer klasik atau komputer biasa yang sekarang kita gunakan. Kalau kalian mau tahu seberapa cepat kuantum komputer seperti apa, di tahun 2019 Google pada kuantum komputer mereka bernama Sycamore berhasil menyelesaikan sebuah masalah dalam waktu 200 detik aja, yang dimana jika menggunakan komputer tercepat di dunia akan membutuhkan 10.000 tahun. Gila kan? Coba kalian bayangin, AI yang sekarang kita gunakan itu baru menggunakan komputer klasik. Bagaimana nanti di masa depan? Yang dimana nanti AI akan menggunakan kuantum komputer sebagai tempat mereka berpikir secepat apa nantinya. Nah, terus ada data dari President's Research. Ukuran pasar komputasi kuantum global adalah 1 juta US dollar di tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai sekitar 16,22 juta US dollar pada tahun 2034 dengan CAGR sebesar 30,9%. Nah, ini kalau kita lihat dari website WEF yang sebelumnya gue sebutin memberikan isyarat atau tanda bahwa komputer kuantum akan menggantikan komputer klasik pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengolahan data yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang super cepat. Jadi teman-teman yang suka dengan sebuah ilmu kuantum, teman-teman bisa coba mempelajari apa itu kuantum komputer dan bagaimana cara masuk ke industri tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah energi terbarukan. Nah, semua industri yang tadi gue sebutin kan seperti AI, biotech, blockchain, dan juga kuantum komputer pasti kan membutuhkan yang namanya energi listrik yang super besar. Kalau kita misalkan masih menggunakan energi fosil yang makin sedikit suplainya dan sangat berpolusi, tidak akan bisa memenuhi energi untuk industri-industri tersebut. Nah, disinilah energi terbarukan itu dibutuhkan. Seperti energi matahari, terus angin, air, hingga teknologi yang terbaru yaitu fusion nuklir. Energi terbarukan ini kan bersih dan juga biaya produksi itu makin lama makin murah. Bayangin aja jika semua industri itu menggunakan energi yang terbarukan, yang super bersih, maka nggak cuman hemat biaya, tapi juga planet kita juga akan bersih. Kita bisa menghirup udara lebih segar, terus tanaman-tanaman bisa bertumbuh lebih subur, dan juga hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya bisa hidup lebih layak di bumi ini. Ada data dari SkyQuest. Ukuran pasar energi terbarukan global bernilai 1 triliun US dollar pada tahun 2023 kemarin, menjadi 3,6 triliun US dollar pada tahun 2031 dengan CAGR sebesar 16,80%. Nah, industri-industri ini jadi peluang besar buat kalian untuk ikut berkontribusi dan mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan. Oke, jadi itu ya 5 industri yang bukan cuman bisa mengubah dunia, tapi juga bisa membuat uang kalian bertumbuh lebih cepat. Mulai dari AI, efisiensi, terus dari biotech untuk kesehatan, terus blockchain untuk keamanan data, kuantum komputer untuk pengolahan data yang super cepat, dan yang terakhir adalah energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi di 4 industri tersebut tanpa merusak lingkungan. Nah, dari 5 industri ini, kalian bebas bisa menentukan ambil keuntungan dengan banyak cara. Kalian bisa terjun langsung di industri tersebut sebagai karyawan atau pekerja lepas, atau kalian bisa bangun sebuah bisnis
di industri tersebut. Atau kalian juga bisa manfaatin untuk berinvestasi di industri tersebut, seperti membeli saham sebuah perusahaan yang bergerak di industri tersebut. Semua keputusan itu ada di tangan kalian. Gue cuma sharing aja apa yang gue tahu dan mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian tanya, Bang, kalau lu sendiri, lu ambil keuntungan tersebut itu dengan cara apa? Kalau gue sendiri itu dengan cara yang terakhir, yaitu investasi. Gue membeli sebuah saham perusahaan yang bergerak di 5 industri tersebut. Gue orangnya itu sangat terkonsentrasi.Gue membeli saham itu enggak 5, 7, bahkan 10. Yang dimana banyak influencer di luar sana yang melakukan diversifikasi. Tapi gue sendiri itu terkonsentrasi. Gue hanya membeli 1 hingga 2 perusahaan yang berjalan di 5 industri tersebut. Contohnya kayak gini, contohnya Tesla. Tesla itu kan bergerak di bidang AI, terus juga bergerak di bidang energi terbarukan, dan juga dia ingin berkontribusi di teknologi blockchain, yang dimana di tahun-tahun sebelumnya itu di tahun 2021 atau di tahun 2020 gitu, dia itu membeli yang namanya Bitcoin untuk balance sheet lapor keuangan mereka, yang menunjukkan bahwa dia itu cukup serius untuk masuk ke industri blockchain. Nah, salah satu perusahaan seperti itu ya yang gue beli sahamnya, supaya gue bisa dapat keuntungan di 5 industri tersebut. Tapi balik lagi, ini cara gua belum tentu cocok untuk kalian. Jadi kalian harus bijak untuk menentukan masa depan kalian. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.